membuka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen adalah hidup yang memiliki kepastian upah. Karena kalau kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29 demikian firman Tuhan dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, harus kita jujur akui bahwa setiap orang yang bekerja pasti akan menerima upahnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Nah, apa artinya kita menjadi hamba Kristus? Berarti kita bekerja bersama Kristus. Kita bekerja untuk Kristus. Dan kita bekerja sesuai dengan perintah-perintah Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita yakin dan kita percaya bahwa kita akan menerima upahnya. Nah, tetapi seringkali persoalannya ada banyak kita tetap masih meragukan dan bertanya, apakah betul Tuhan akan memberikan upah kepada saya? Apakah betul Tuhan akan menyatakan kuasanya buat saya? Ataukah mungkin nanti hanya di sorga saya meraih upahnya? Tetapi Kristus dengan tegas berkata, akan ada hidup yang kekal, akan ada juga menghakimi bersama dengan Kristus, tetapi juga akan menerima kembali 100 kali lipat sementara ada di muka bumi ini. Haleluya. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, tetap kuat, tetap imani janji Tuhan, karena ada upah yang tersedia bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, mujizat, kemenangan, berkat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang berapa gaji kita, gitu kan? Kita sudah bicara tentang upah. Kalau gitu berapa upah kita? Yesus tadi jelas berkata 100 kali lipat. Nah, tetapi apa ukurannya? Nah, ini menarik untuk kita pelajari. Karena itu sama-sama buka bersama saya Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-16. Amsal pasal 10 ayat yang ke-16 sampai 32. Demikian firman Tuhan dikatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi orang benar, kata Alkitab tegas, memiliki upah, baik yang dikerjakannya dalam kehidupannya di muka bumi maupun dalam hubungannya dengan Kristus. Ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ada yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Haleluya. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak
tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana upah kita, bagaimana gaji kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-17, dikatakan demikian, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Berarti yang pertama saya pelajari, upah kita, gaji kita, berkat yang akan kita terima sangat berhubungan dengan bagaimana kita memperhatikan didikan. Nah, saya percaya panggilan yang paling utama dalam diri Kristus adalah guru. Karena kalau saudara pelajari bagaimana murid-muridnya memanggil, seringkali dia dipanggil sebagai Tuhan, seringkali dia dipanggil sebagai Tuhan, seringkali dia dipanggil sebagai Raja, seringkali dia dipanggil sebagai Mesias. Tapi panggilan yang paling sering dari murid-muridnya adalah guru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu mengajar kepada kita, betul dia juru selamat, betul dia Tuhan yang mengerjakan mujizat buat kita, betul dia Allah yang perkasa yang melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, tetapi dia juga guru. Artinya apa? Dia ajar kita supaya kita mampu bertobat. Dia ajar kita supaya kita dapat berjalan menuju surga. Dia ajar kita supaya kuat. Dia ajar kita untuk mampu menang. Dia ajar kita untuk berjalan di dalam kuasa. Dia ajar kita untuk melakukan firman. Dia ajar kita untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi persoalannya, kalau kita mau diajar, berarti kita harus dididik. Artinya hal-hal yang gak benar dicabut, hal-hal yang gak beres mulai diperbaiki, hal-hal yang salah mulai ditegur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang keras, ini yang sukar. Betul Tuhan pasti berkati, betul Tuhan pasti buat mujizat. Tapi pertanyaannya, maukah kita dididik? Iya kan? Karena upah kita sangat berhubungan dengan bagaimana kita memperhatikan didikan. Itu sebabnya ada banyak orang yang iring Tuhan 1 tahun, lalu kita lihat, aduh, mujizat-mujizat dalam hidupnya luar biasa, pendeta. Rumah tangganya dipulihkan sama Tuhan, berkat-berkat luar biasa terjadi. Sebagian kita berkata, aduh pendeta, saya udah bertobat bertahun-tahun, saya minta mujizat sama Tuhan, kok kayaknya susah banget mujizat itu. Saya ulangi sekali, upah kita, berkat kita sangat berhubungan dengan bagaimana kita memperhatikan didikan. Kalau kita mau memperhatikan didikan, maka pada saat yang bersamaan kita lihat berkat-berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, coba lihat ayat 19. Di ayat yang ke-19 dikatakan demikian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berarti yang kedua saya pelajari, upah kita atau berkat kita atau kemuliaan Tuhan akan kita terima sangat berhubungan dengan bagaimana kita mempergunakan mulut kita. Karena Alkitab jelas berkata, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Berarti upah kita sangat berhubungan dengan bagaimana kita mempergunakan mulut. Ada banyak orang yang harusnya sudah diberkati oleh Tuhan, harusnya sudah menerima banyak mujizat, tetapi yang menghambat mujizat dalam hidupnya bukan setan, seringkali yang justru menghambat adalah mulut kita sendiri. Mulut kita yang kadang kala menghambat. Mulut kita mulai mengucapkan kata-kata kutuk. Saya ini sial bener nih. Rumah tangga saya gak mungkin pulih nih. Hidup saya memang hancur-hancuran deh. Suami saya memang ngaco, ya kan. Kita mulai mengutuk terus. Anak-anak saya memang goblok. Anak-anak saya memang gak punya otak, ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kutuk terus. Lalu kita bingung, kenapa kok hidup kita gak bisa diberkati ya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau pernah ada kata-kata kutuk seperti itu yang pernah sudah ucapkan, cabut dalam nama Yesus. Kenapa? Upah kita sangat berhubungan dengan bagaimana kita mempergunakan mulut. Waktu mulut kita memberkati, walau mulut kita mulai mengucapkan janji-janji Allah, waktu apa yang kita sampaikan dari perkataan kita, apa ada yang berasal dari firman, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat-mujizat terjadi. Berkat-berkat mengalir luar biasa. Biasakan perkatakan firman, aku percaya Yesus sanggup tolong, aku percaya penyakitku disembuhkan, aku percaya rumah tanggaku dipulihkan, aku percaya suamiku akan melayani Tuhan, aku percaya pekerjaanku akan luar biasa, aku percaya hal-hal yang baik akan terjadi. Apapun yang kau ucapkan, jika engkau tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berarti yang ketiga, upah kita sangat berhubungan dengan pemahaman kita tentang harta. Apa pemahaman kita tentang harta? Ada banyak orang menganggap harta itu sebagai Tuhan. Karena harta dia rela buat apa saja, karena harta dia rela korbankan apa saja. Waktu kita menyadari harta itu kan cuma bonus dari Tuhan. Kalau hidup kita setia, hidup kita benar, maka Tuhan akan mempercayakan
akan segala sesuatu. Maka dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Waktu kita sadar harta itu kan cuma bonus dari Tuhan, maka saya percaya kita akan makin dekat sama Tuhan, makin setia sama Tuhan. Di situ kita melihat upah kita, berkat kita akan terjadi. Yang keempat saya pelajari pada ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 dikatakan seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Berarti yang keempat saya pelajari upah kita berhubungan dengan kerajinan kita. Kadangkala Tuhan mau buat mujizat, kadangkala Tuhan mau berkati kita, tapi kadangkala kemalasan telah menghambat segala sesuatunya. Orang-orang yang malas tidak akan pernah melihat upah. Dia malas, yang ada hanya upahnya adalah penderitaan. Bagi orang malas upahnya hanya kesusahan. Bagi orang malas upahnya hanyalah masa-masa yang berat dan penuh air mata. Tetapi bagi orang-orang yang rajin, yang dia lihat justru pujian, justru yang dia lihat berkat, justru yang dia lihat sukacita dan sorak-sorai. Dan yang kelima, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik akan diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Berarti yang kelima, yang terakhir, upah kita berhubungan dengan pemahaman kita akan rencana Allah. Waktu kita mengerti rencana Allah dan kita berserah, di situ kita melihat berkat-berkat Tuhan mengalir, upah tersedia, dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita. Haleluya. Kalau lagi nilai-nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa sehingga setiap umat Tuhan ini, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, boleh menyadari ada upah yang tersedia, sehingga kami terus maju, kami terus berjuang, kami mengerti bagaimana kami memperhatikan didikan, kami mempergunakan mulut, kami memahami hal yang betul tentang harta di pemandangan Tuhan, bahwa kami perlu rajin, dan bahwa kami perlu ngerti rencana Allah hidup kami. Bapak, hamba doa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan mereka diberkati, sehingga mulai hari ini jalan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita. Ingat bahwa Yesus kekuatan kita, Yesus penghiburan kita, Dia kekasih jiwa kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.